Prime, podcast for curious mind. Hai, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan. Bareng saya, Puri Anindita. Pemanfaatan Artificial Intelligence alias AI ini udah banyak disebut-sebut dan dilakuin di beragam bidang ya. Termasuk juga dalam bentuk pemasaran atau marketing. Industri lokal juga bisa manfaatin AI terutama kalau mau ningkatin efisiensi dan efektivitas kampanye pemasaran atau marketing campaign. Tahun lalu ada 2 perwakilan startup dari Indonesia yang punya kesempatan mengikuti program Google for Startups AI Academy. Kita mau ngobrolin apa aja yang mereka dapetin bareng salah satu pesertanya, yaitu co-founder dan juga CTO dari Quasar, Mas Trimika Valentius. Yuk langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Hai Mas. Halo semua, thank you so much for having me here. Thank you so much for making the time and logging in from Singapore. Gila nih, sudah sangat internasional sekali. Tapi kenalan dulu Mas, untuk yang belum familiar sama sosok Mas Mika. Bisa ceritain Quasar ini apa sebagai startup, terus peran Mas sebagai CTO, apa aja yang menjadi tanggung jawab. Boleh silakan Mas. Iya, thank you so much. Jadi kalau Quasar sendiri, kita sebuah startup yang bergerak di bidang solusi AI. Kita sebenarnya udah berdiri semenjak akhir tahun 2022. Kebetulan aku pribadi sebagai salah satu co-foundernya dan sebagai CTO, aku salah satu yang bertanggung jawab dari sisi pengembangan teknologi dan juga produk. Langsung menyingsingkan lengan baju menjadi founder juga, or co-founder gitu ya. Nah, AI ini sendiri buzzwordnya sih sebenarnya sudah 2 tahun ya di Indonesia, tapi kayaknya spektrumnya gede banget gitu. Ini kita mau kaitin ke marketing nih Mas, sama butuh perspektif Mas lah yang lu udah nyemplung di AI. AI dikawinkan dengan marketing akan jadi apa? Kemudian karena tahu Mas Mika nih per Oktober lalu juga jadi wakil Indonesia di program AI Academy APAC dari Google. Apa sih yang dirasakan ketika mengikuti program tersebut dan bagaimana ini bisa diaplikasikan untuk kita nih yang kerjanya di bidang marketing? Silakan. Oke, sure. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin apa sih dampaknya AI untuk marketingnya, itu sangat besar sekali, terutama dari sisi generatif AI atau di mana kemampuan AI sekarang ini nggak cuman istilahnya menebak atau prediksi. Itu mungkin beberapa tahun lalu AI lebih dikenal lebih ke arah untuk dari sisi prediksi ya. Tapi sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, AI ini berkembang menjadi ada yang dibilang namanya termsnya generative AI, di mana AI itu bisa mengenerate sesuatu output yang tadinya mungkin dianggap oleh manusia itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya, semenjak ChatGPT pertama kali launch mungkin di sekitaran akhir tahun 2022, itu orang-orang pada kaget gimana kok dari cuman chatbot sederhana itu bisa mengenerate percakapan yang sangat natural selayaknya sebagai manusia. Lalu orang banyak menggunakan itu nggak cuma untuk sebagai percakapan, tapi juga untuk contohnya kayak meng-create email, teks-teks, konten yang sifatnya teks tapi mengandung kekreatifan di sana yang benar-benar seperti di-generate oleh manusia. Lalu setelah itu muncul di mana AI bisa juga men-generate image, dan sekarang ini bukan hanya image dan teks, bahkan sekarang udah sampai di mana kita bisa men-generate suara, audio yang sangat natural sekali, dan juga bahkan video. Jadi sekarang sangat sulit sekali dibedakan mana yang di-generate purely oleh manusia, mana yang di-generate oleh artificial intelligence. Gitu. That sounds amazing and also scary at the same time. Maaf ya, ini pasti spektrum ngobrolnya akan beranak pinak nih Mas, tapi mumpung saya masih ingat.
pastinya efisien gitu kan ya. Maka Ya. kita yang sebagai orang di belakang layarnya akan bisa Hmm. melatih dan sebagainya begitu ya. Karena Ya, kontrolnya betul. ada di manusianya ingin menjadikan ini apa gitu. Saya dari Betul. sisi itu sudah memahami. Hmm. Tapi kalau di segi kreatifnya gitu misalnya yang kemudian Hmm. diaplikasikan ke marketing misalnya. Contoh, untuk jadi video yang bentuk akhirnya adalah C, maka kita mengkombinasikan A plus B gitu kan ya. Betul. Ketika A-nya itu datang dari misalnya musisi atau videographer, kemudian dalam bentuk C kan keluar dan itu kita komersialkan gitu kan. Kalau kita kerja di marketing, yaudah itu menjadi aset kita nih gitu. Hmm. Terus si musisi ini atau videographer ini yang tadi di elemen A, itu kan ada bagian saya. Nah, gimana nih hitung-hitungan royalti atau hak cipta supaya semua berjalan fair sih. Menurutku itu yang kedepannya saya lagi pikirkan. Ini sebenarnya payungnya gimana sih Mas gitu. Oke. That's a good question. Jadi kalau dari sisi mungkin kalau kita breakdown ini kan kayak royalty terus masuknya ke legalitas ya. Ya, I'm probably not the right person to answer this, tapi mungkin kalau dari sisi istilahnya perang royalti ini kan sering ya. Kayak dulu ada kasusnya Ed Sheeran, dia bikin lagu apa namanya yang terkenal banget gitu, ternyata diklaim sama salah satu anaknya Frank Sinatra kalau nggak salah. Tapi ternyata diulik-ulik lagi lagunya Frank Sinatra itu juga sebenarnya sebenarnya yang dari belakang itu juga dia ngikutin apa namanya karya-karya sebelumnya. Ini similar dengan AI. Nah, menariknya dengan konten yang sifatnya generatif AI itu mungkin bisa dibuat lebih kolaboratif. Contoh, misalkan ada satu artis ya, artis musik, dia menciptakan lagu, tapi dengan tools AI, lagunya itu bisa dibuat varian-varian lainnya. Nah, jadinya si artis musik ini nggak perlu tuh bikin manual, jadi menggunakan teknologi AI aja, tapi tentunya dengan minta izin dari artis tersebut dan juga artis tersebut nanti dari sisi penjualan AI, apa konten yang dijerat oleh AI-nya itu dia dapat royalti. Ini sebenarnya something yang bisa dibicarakan dari awal dan sebenarnya dengan adanya tools AI ini jadi mempermudah untuk kita mengenerate turunan-turunan dari original works yang sebelumnya sudah dibuat oleh the real artist gitu kurang lebih. I see. Tapi ini berarti dialog yang terus berjalan ya Mas. Artinya Terus berjalan. saya paham bahwa Mas itu kan expert di CTO-nya gitu ya. Mungkin untuk rights adalah hal lain dan legalitas, Ya, tapi ini terus berjalan ya. Maksudnya di teman-teman terus industri juga masih ngobrolin ini gitu ya. pasti. Oke. Nah, sekarang karena tadi udah disebut mengikuti program AI Academy APAC dari Google, mau dong diceritain ngalamin apa aja di sana, what's next dan the horizon ya untuk kayak ini tuh bakal kayak gini loh 5 tahun ke depan gitu. Iya, pastinya. Jadi programnya sendiri itu berjalan mulai dari Oktober tahun 2024 dan Quasar kita salah satu yang terpilih mewakili Indonesia. Itu ada dua startup, Quasar salah satunya. Itu dimulai dengan kita diterbangkan untuk maksudnya untuk yang bukan dari Singapura itu yang di luar Singapura itu diterbangkan semua ke Singapura. Lalu ada juga nggak cuma dari Indonesia, ada dari negara-negara lain seperti ada yang dari Malaysia, dari Jepang, Korea dan juga Australia. Jadi the whole Asia Pacific dan itu semua berkumpul di Singapura. Pertama kalau dari sisi teknis kita banyak banget dikasih pembekalan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi yang sudah disiapkan oleh Google ya dari sisi infrastruktur. Karena kalau kita bicara AI, itu pasti kita nggak cuman butuh raw talent atau maksudnya talenta aja, tapi kita butuh juga infrastruktur, ya kan? Kita mau host taruh AI kita di servernya di mana, lalu menggunakan AI model apa dan tools apa yang bisa kita gunakan. Google udah menyediakan semuanya yang bisa kita langsung gunakan aja dan kita bisa lebih fokus dari spesifik solusi apa yang kita mau buat. Itu yang kita dapatkan dari program yang dijalankan oleh Google. Lalu selain program-program yang sifatnya teknis, kita juga dipertemukan oleh
ke startup lain yang se-Asia Pasifik yang semuanya datang in person di Oktober tahun lalu, tahun 2024. Dan juga ketiga, kita juga dipertemukan oleh calon-calon investor tentunya untuk kita ya, startup ini dengan bantuan oleh Google. Itu tadi CTO Quasar Mas Trimika Valentius yang udah ngejelasin AI dan juga pemasaran. Masih banyak nih yang mau saya tanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Di episode ini kita lagi ngobrolin soal implementasi AI di pemasaran atau marketing bareng CTO Quasar Mas Trimika Valentius. Yuk kita lanjut ya. Dalam scope APAC aja ya, Indonesia tuh punya keunikan apa sih dibandingkan teman-teman lain gitu ya, negara tetangga yang ketika kita semua lagi menyelami AI ini. Iya. Keunikan Indonesia itu banyak sekali. Cuman yang bisa saya kasih 3 yang paling unik adalah pertama dari bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia itu cukup digunakan. Oke, Indonesia sebenarnya ada 270 juta jiwa, bahkan lebih ya. Rakyat Indonesia yang bisa berbahasa lain selain bahasa Indonesia itu hanya di bawah 10%. Jadi the majority yang menggunakan bahasa Indonesia itu sangat besar sekali. Nah, dengan AI ini sebenarnya banyak menjembatani gap-gap atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia ini, terutama dari sisi Gen Z ya, Gen Z dan juga millennials. Entah contohnya misalnya mereka ingin melamar pekerjaan, itu kan butuh namanya cover letter ya. Mereka harus bikin mengarang sendiri. Kadang tapi problemnya adalah banyaknya teman-teman kita yang baru saja lulus dari dunia perkuliahan mungkin kurang mahir dari sisi merangkai kata dalam bahasa Inggris contohnya, dan itu sebenarnya dengan menggunakan AI itu bisa membantu mereka. Lalu kedua dari sisi sektor-sektor industri yang ada di Indonesia itu banyak sekali yang bisa terdisrupsi. Contohnya dari sisi kita bicara marketing ya, banyak sekali yang bisa disrupsi. Dengan menggunakan AI kita bisa mengenerate konten-konten yang of course tentunya dari sisi ide awalnya diciptakan oleh manusia kita sendiri. Tapi kita mau bikin eksekusinya, turunannya, making sure memastikan konten-konten kita sesuai dengan messaging yang kita inginkan, itu juga bisa menggunakan teknologi AI. Jadi banyak sekali sebenarnya opportunity dari sisi AI yang bisa kita kembangkan, terutama untuk Indonesia. Nah, ini saya juga lagi ngecek catatan. Ada yang disebut Vertex AI dan bisa jadi solusi marketing dan kreatif gitu ya, lebih efisien dan sebagainya. Seperti apa sih turunan yang dimaksud efisien, efektif, bisa diapain nih kalau kita misalnya aku creative agency, kalau pakai ini bisa jadi apa ya gitu. Oke, jadi kalau Vertex AI sendiri itu salah satu produknya dari Google Cloud. Itu dimana dari setiap developer atau startup mereka bisa membuat solusi AI dan
dengan mudahnya. Maksudnya dengan mudahnya adalah mereka bisa fokus dari sisi solusi apa sih yang mereka pengen buat, ya kan, produk apa, software apa, dan mereka tidak perlu memikirkan dari sisi infrastrukturnya. Jadi dari sisi infrastrukturnya itu mereka bisa lebih banyak fokus menggunakan Vertex AI, di mana itu dimiliki oleh Google. Jadi Google Cloud yang membantu mereka memastikan solusinya itu berjalan dengan benar, dengan baik dan benar. Jadi dari sisi software developer, startup atau bahkan big company itu bisa fokus dari implementasinya sendiri, kurang lebih gitu. Nah ini kan jadi karena ini sangat abstrak, akhirnya kan yang realistis tuh ya udah deh aku bandingin aja sama metode konvensional gitu kan. Sejauh ini kan biasanya oke, ada graphic designer, posting social media deh segampang itu gitu misalnya ya. Dengan menggunakan Vertex AI ini bisa jadi apa? Apakah kita bikin strat plan-nya aja, abis itu mereka sudah bisa menjadikan sekian post gitu ya dengan waktu yang sangat singkat misalnya. Apakah se-efektif itu? Ya, jadi kalau kita bilang Vertex AI itu sebenarnya ada di layer infrastrukturnya. Biasanya kalau untuk dari sisi end user, contohnya misalnya ada marketing agency atau mungkin graphic designer, biasanya mereka menggunakan tools-tools yang udah dibuat oleh developer lain yang memanfaatkan Vertex AI. Salah satunya adalah Quasar. Kita juga menyediakan solusi-solusi yang sebenarnya udah bisa digunakan langsung oleh end user, kayak tadi Mbaknya bilang, langsung apakah dia itu marketing agency, content creator, graphic designer, dan lain-lain. Gitu. Paham. Jadi sebenarnya bukan direct ke user. Jadi misalnya saya nanti besok-besok ya udah deh kita partneran nih sama Quasar gitu ya. Tapi di balik Quasar ada si Vertex AI ini gitu ya. Betul. Paham. Oke. Nah, sekarang saya tertarik karena industri ini bergeraknya begitu cepat ya gitu. Sekarang mau ngomongin skill set dan SDM sih. Kayak kita tahu ini efektif, tapi juga kayak masih sangat abstrak, perlu banyak belajarnya. Kalau kita nyelam di creative agency, kemudian marketing, skill set apa nih yang kita butuh nih untuk upgrade diri supaya kita yang menggunakan AI-nya ini juga tahu persis apa yang dibutuhin dan jadi master of the whole thing gitu. Silakan. Iya, benar. Jadi kalau dari sisi tanggapan masyarakat terhadap AI, sekarang ini agak ada yang terbelah dua ya. Ada yang ada yang beranggapan takut bahwa pekerjaannya nanti akan digantikan oleh AI. Di satu sisi ada yang sangat antusias bahwa dengan AI itu sebenarnya dia bisa melakukan banyak hal. Kebetulan saya percaya yang kedua, opini kedua. Kenapa? Karena kalau kita berkaca ke masa lalu, ke histori ya, ini mungkin agak sedikit intermezzo, bahwa dengan adanya waktu itu diciptakan namanya mesin ATM, itu nggak menggantikan teller bank. Yang ada adalah industri banknya sendiri itu berkembang secara luas dan justru meng-hire lebih banyak orang yang untuk bekerja di dalam bank tersebut. Ini sama seperti AI. Jadi ketika AI itu mulai muncul dan mulai masuk diadopsi oleh industri-industri lain, itu sebenarnya akan mengembangkan industri itu sendiri. Nah, tadi balik ke pertanyaannya adalah skill set apa yang diperlukan oleh kita di sini untuk supaya kita bisa memanfaatkan AI itu sebaik mungkin. Nah, sebenarnya dengan adanya AI yang kita bisa lakukan, kita bisa lebih strategik dalam sisi mengerjakan pekerjaan kita. Mungkin saya ambil contoh ya. Mungkin dulu pekerjaan programmer, software engineer itu nggak tergantikan. Jadi selama kamu pekerjaannya programmer, software engineer, kamu pasti akan gampang di-hire oleh perusahaan-perusahaan akan cari kamu kan. Tapi sekarang dengan adanya AI, setiap software engineer atau programmer itu harus dituntut memiliki strategic thinking sebagaimana dia seorang CTO. Jadi nggak bisa dia hanya mengandalkan raw skill-nya aja, tapi dia harus bisa pandai juga berkomunikasi, memprediksi apa yang akan terjadi, melihat pattern recognition, ya intinya bisa be more strategic in terms of doing apapun yang dia lakukan. Dan ini juga aku rasa berlaku untuk semua jenis pekerjaan.
gila. Kebayang ya. Jadi kayaknya kedepannya akan lebih generalist ya ketimbang specialist gitu. Tapi harus memahami patternnya, kemudian menggunakan AI-nya itu sendiri. Nah, mau kenal lagi sih sama Quasar. Jadi service apa nih yang teman-teman yang biasanya di marketing bisa berpartner dengan Quasar nih supaya semuanya jauh lebih efektif dan efisien? Iya betul. Jadi kalau dari Quasar sendiri kita banyak menggunakan teknologi AI, terutama dari sisi fokusnya kita dari sisi generative AI dan juga agentic AI sekarang yang memang lagi banyak berkembang buzzwordnya dari sisi di dunia AI. Kita banyak membantu teman-teman kita di dunia marketing dan juga di dunia startup juga dalam mengembangkan solusi-solusi mereka. Beberapanya kayak salah satu service yang kita bisa bantu adalah membuat generated AI video content. Ini something yang kita bisa create dan kita bekerja sama beberapa klien juga, klien UKM atau small business ataupun juga enterprise. Itu satu. Kedua, kita juga bisa memprovide very tailored service. Jadi service yang benar-benar spesifik untuk dalam mendevelop solusi AI yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan. Misalnya satu perusahaan dia pengen membuat solusi menggunakan AI yang problemnya adalah spesifik ada di perusahaan tersebut. Itu something yang biasa kita juga develop. Ini ya sangat tailor-made dan customized ya kayaknya kalau saya denger nih gitu. Oke, walaupun AI-nya itu general dalam hal ini gitu, tapi ternyata eksekusinya bisa sangat berbeda gitu ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Mas, padahal sih kalau boleh kursus ngobrolnya sampai besok sih terus terang gitu. Cuman karena waktunya sudah terbatas, ada nggak hal lain yang saya belum tanyain tapi Mas ngerasa ini teman-teman Uang Bicara harus tahu karena ini penting banget dan ini akan sangat mendisrupsi cara kita bekerja. Ada lagi? Jadi kalau dari kita Esin Quasar dan saya sendiri, kita percaya bahwa talenta itu tersebar secara luas dan merata, ya kan? Dari sisi talent, human talents. Tapi opportunity itu enggak. Opportunity itu mungkin enggak tersebar secara merata. Dan sebenarnya dengan AI kita bisa memanfaatkan ini untuk mengcapture, mendapatkan opportunity atau kesempatan-kesempatan tersebut yang sebelumnya tidak bisa kita akses. Paling itu aja. Baru aja kita ngobrol bareng CTO Quasar, Mas Trimika Valentius yang udah berbagi soal apa aja yang bisa kita dapetin di program Google dan implementasinya di startup dalam negeri. Nah, kalau teman Uang Bicara punya kritik, punya saran, ada masukan ide soal topik keuangan dan literasi finansial yang pengen banget dibahas, kirimin ya, ditunggu banget nih emailnya di podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya, Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan tiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.